Jadi dari pengakuan Danu pada saat itu, polisi menetapkan ada 5 tersangka, yaitu Danu sendiri, lalu Ibu Mimin, istri kedua dari Pak Yosep, ada Abi dan juga Ariel juga, ini tuh anaknya Bu Mimin, dan yang terakhir siapa? Ya, seperti yang kita semua duga, seperti yang kita semua curigai, Pak Yosep. Di interview itu kita bisa tahu bahwa ya hubungan antara Pak Yosep dan juga Bu Tuti ini tuh udah nggak harmonis atau udah nggak baik. Dan ia meminta Danu untuk membantunya memberi pelajaran kepada anak dan istrinya atau Bu Tuti dan Amelia. Nah, menurut keterangan dari Mbak Rara sendiri, Mbak Rara diminta datang ke TKP ini untuk membantu proses olah TKP dari sisi spiritual atau dari sisi gaib seperti itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat datang di channel Lisa DM. Makasih ya udah klik video ini, dan buat kalian yang baru aja nemuin channel ini, aku mau kasih tahu kalau channel ini adalah channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal, hal-hal mistis ataupun hal-hal menarik dan teori konspirasi yang ada di dunia. So buat kalian yang tertarik sama video-video seperti ini ataupun kalian ingin menambah ilmu baru, jangan lupa buat subscribe di bawah sini biar kalian gak ketinggalan kalau aku ada update video-video terbaru. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang kasus kriminal yang pernah aku bawain dulu beberapa bulan yang lalu ya. Kasus ini tuh terjadi di tahun 2021 dan sempat nggak ada titik terangnya selama 2 tahun. Ya, kasus Subang. Oke, aku mau bahas sedikit dulu tentang kasus Subang ini buat ngingetin memori kalian. Dan buat kalian yang belum nonton videoku sebelumnya, kalian tonton dulu. Nanti aku tulis di deskripsi box linknya ataupun aku cantumin di sini. Nah, jadi kasus Subang ini terjadi di tahun 2021. Pada saat itu ditemukan 2 jasad wanita, ibu dan anak tertumpuk di bagasi mobil, di mana salah satu dari jasadnya ini ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Nah, kasus ini tuh sempat tidak ada titik terangnya sampai 2 tahun tidak terungkap, dan baru belakangan ini kasus ini terungkap karena salah satu saksinya ini ada yang mengaku terlibat dengan kasus ini. So ya, untuk video kali ini aku bakal lebih fokus buat bahas kronologi, proses otopsi dan juga proses olah TKP sekarang. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian wajib banget nonton videoku yang sebelumnya biar kalian ya mudeng nyambung kayak gitu. So langsung aja kita masuk ke videonya, tarik ke pembahasannya, let's go. Jadi beberapa hari yang lalu, salah satu saksi dari kasus ini yang bernama Danu, yang merupakan keponakan dan juga sepupu dari kedua korban ini, datang ke kepolisian untuk membuat sebuah pernyataan. Nah, ketika di kantor polisi ini, Danu mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengagetkan tentang kasus Subang ini. Ia mengaku bahwa ia terlibat di dalam kasus ini bersama beberapa tersangka lain. Jadi dari pengakuan Danu pada saat itu, polisi menetapkan ada 5 tersangka, yaitu Danu sendiri, lalu Ibu Mimin, istri kedua dari Pak Yosep, ada Abi dan juga Ariel juga, ini tuh anaknya Bu Mimin, dan yang terakhir siapa? Ya, seperti yang kita semua duga, seperti yang kita semua curigai, Pak Yosep. Buat yang belum tahu, Pak Yosep ini adalah suami sekaligus ayah dari kedua korban. Jadi ini suaminya Bu Tuti dan juga ayahnya Amelia. Selain itu, Danu ini juga mengungkapkan kronologi yang terjadi di hari H atau di tanggal 17 Agustus 2021 sebelum kedua jasad ditemukan paginya di tanggal 18 Agustusnya. Nah, pada saat itu ya, pada malam itu Danu itu sedang bermain game di warnet ketika ia tiba-tiba mendapat telepon dari Pak Yosep. Pak Yosep ini mengajak Danu untuk bertemu di sebuah warung pecel lele. Nah, pergilah itu Danu ke warung pecel lele itu. FYI, Danu ini emang sudah biasa kayak bantuin keluarganya Pak Yosep kayak gitu, entahlah Bu Tuti ataupun Pak Yosep sendiri. Nah, di sana ternyata Pak Yosep ini curhat ke Danu bahwa ia ini kecewa dengan anak dan juga istrinya, which is Bu Tuti sama Amelia. Pak Yosep ini bilang bahwa ia tidak lagi mendapat penghasilan dari yayasan yang ia miliki bersama Bu Tuti. Makanya itu ia kesel sama, ya kecewa ke anak dan juga istrinya. Dan ia meminta Danu untuk membantunya memberi pelajaran kepada anak dan istrinya atau Bu Tuti dan Amelia. Nah, di sini Danu ini gak kepikiran bahwa pelajaran yang dimaksud itu sampai ya sejauh itu, sampai menghilangkan nyawa. Makanya ya Danu ngiyain aja. Ini kan Danu hitungannya emang sering bantuin kayak gitu ya, sering disuruh-suruh kayak gitulah. Dan akhirnya di situ Pak Yosep pun memberi instruksi kepada Danu. Setelah itu pergilah mereka ke rumahnya Bu Tuti yang ada di Jalan Cagak.
Nah, di sana Danu ini diminta untuk menunggu di depan rumah, jadi kayak suruh jagain gitu sementara Pak Yosep ini masuk ke rumah. Nggak berapa lama, sekitar 2 jaman, Abi dan juga Arili ini datang. Sebenarnya ya Danu ini tuh nggak terlalu kenal sama Abi dan juga Ariki, cuman tahu kayak gitu. Jadi kayak kalau kita ya, kadang kita kan tahu orang, cuman kita nggak kenal sama orangnya. Nah, Danu ini sama, dia ini nggak kenal sebenarnya sama Abi dan juga Ariki, cuman ya dia tahu kalau dia ini anaknya Bu Mimin. Nah, pada saat itu begitu datang, Abi dan juga Ariki ini langsung masuk ke rumah. Di sana Danu ini juga dipanggil oleh Pak Yosep. Ternyata dia disuruh untuk mengambil sebuah golok yang ada di dapur. Danu pun nggak tahu nih goloknya ini mau dipakai apa, tapi ya Danu nurut aja gitu diambilin goloknya. Tapi waktu Danu ini mau ngasih golok itu ke Pak Yosep, Ariji meminta golok itu kepada Danu dan Danu pun disuruh kembali berjaga di luar atau tepatnya di garasi rumah. Nah, nggak berapa lama kemudian Danu ini mendengar teriakan dari Amel ya. Dengar teriakan sepupunya, dia panik lah langsung masuk ke dalam. Nah, ketika dia sampai di kamarnya Amel, dia melihat bahwa Abi ini sedang menyedorkan kepalanya Amel kayak ya di gitu ke tembok. Nah, pada saat itu Danu ini lebih terkejut lagi karena di situ Bu Tuti ini sudah tergeletak tidak bernyawa. Danu pun diminta oleh Pak Yosep untuk menggotong jasad Bu Tuti dari kamar ke ruang tamu atau ke ruang TV. Pada saat itu Danu pun bingung karena mau nggak mau kan dia akhirnya terlibat kan, jadi terlibat sama kasus ini padahal awalnya dia juga nggak tahu kalau yang dimaksud ngasih pelajaran tuh sampai sejauh itu. Dan menurut keterangan Danu juga, yang menghilangkan nyawa dari Amelia ini adalah Pak Yosep sendiri, ya ayahnya sendiri. Nah, setelah kedua korban ini dipastikan tidak bernafas, Pak Yosep ini memandikan kedua korban di kamar mandi yang ya TKP sempat dikuras airnya itu, yaitu emang sebelumnya dipakai Pak Yosep untuk memandikan kedua jasad korban ini. Setelah memandikan kedua jasad korban, Pak Yosep ini meminta Danu untuk menolongnya mengangkat jasad Bu Tuti untuk dipindahkan ke bagasi mobil Alphard yang ya dimana ditemukannya jasad itu. Nah, sementara untuk jasad Amelia sendiri ini diangkat oleh Pak Danu sendiri. Nah, saat memasukkan jasad dari Bu Tuti inilah Danu melihat bahwa Bu Mimin ada di sana. Makanya Bu Mimin ini akhirnya juga jadi tersangka tuh ya karena itu. Meskipun dia nggak ikut kayak ya menghilangkan nyawa, tapi dia pada saat itu ada di TKP. Jadi bisa jadi mungkin emang udah kong kali kong kayak gitu. Lalu setelahnya Pak Yosep pun meminta Danu untuk membersihkan TKP. Jadi ya biar nggak kelihatan kalau dia pelakunya dan lain sebagainya. Di sini Danu ini juga sempat bilang bahwa ada keanehan gitulah dengan Pak Yosep karena katanya Pak Yosep nih awalnya pakai jaket, tapi tiba-tiba dia ini nggak pakai jaket, dia ini cuma pakai baju doang kayak gitu. Jadi bisa jadi mungkin kayak menghilangkan barang bukti ya gitu ya. Nah, kejadiannya ini kan di tanggal 17 Agustusnya cuman sampai hari berikutnya. Jadi udah berganti hari sampai di tanggal 18 Agustusnya sampai paginya ditemukan jasadnya itu. Nah, itu tadi kronologi kejadiannya berdasarkan keterangan dari Danu. FYI, di sini Danu ini juga mengajukan diri sebagai justice collaborator. Jadi kayak Richard di kasusnya Brigadir J. Nah, tapi keterangan Danu ini perlu diperiksa lebih lanjut lagi ya karena ya seperti yang kita tahu Danu ini juga berarti tersangka dan selama 2 tahun dia ini kok nggak mengungkapkan hal ini, baru belakangan ini dia ungkapkan. Menurut pernyataan Danu sendiri, kenapa dia baru mengungkapkan sekarang? Karena dia ini ya selama 2 tahun ini mendapat tekanan dari berbagai pihak. Selain itu, dia ini juga mendapat intervensi dari para tersangka dan mungkin karena sudah mentok ya selama 2 tahun ini dia terus-terusan ditekan, akhirnya ya dia ungkapkanlah semuanya. Selain itu, dia juga merasa bersalah kepada Bu Tuti dan juga Amelia. Ya gimana enggak selama 2 tahun lah dihantui rasa bersalah terus. Tapi herannya kok tersangka-tersangka yang lain ini nggak ada rasa bersalahnya atau gimana gitu ya. Baru Danu aja ini yang mengungkapkan karena ya FYI tersangka yang lain ini nggak mau ngaku kalau mereka ini terlibat dalam kasus ini. Bahkan mereka ini sampai membuat sebuah surat di mana surat ini adalah surat permohonan perlindungan kepada Kapolsek untuk tidak memaksakan kasus ini cuman berdasarkan keterangan dari Danu. Jadi sebenarnya ya dari kelima tersangka ini yang mengaku itu cuma Danu aja, yang 4 ini nggak ada yang ngaku. Sementara untuk prosesnya sampai saat ini yang udah ditahan di Polda Jabar itu Danu sama Pak Yosep. Untuk Bu Mimin, Abi dan juga Arili ini belum ditahan, bukan nggak sih, belum mungkin ya. Karena ya sampai saat ini yang ditemukan di TKP dan juga barang bukti ini semuanya mengarahnya ke Danu dan juga Pak Yosep. Di mana DNA-nya dan lain sebagainya ini yang ada ya cuman di Danu sama Pak Yosep.
Nah, sekarang kita ke hasil otopsinya. Seperti yang kita tahu, otopsi dari kedua korban ini ditangani oleh Dokter Hastri. Nah, menurut Dokter Hastri sendiri, katanya waktu kematian dari kedua korban ini berbeda. Jadi bisa dibilang Bu Tuti ini katanya meninggal duluan, baru akhirnya Amelia yang meninggal. Nah, ini tuh sejalan sama keterangan yang diberikan oleh Danu. Tadi kan aku bilang ya, Danu ini masuk ke rumah, di situ ia melihat Amelia ini dia dijedotin ke tembok itu, dan dia melihat bahwa Bu Tuti ini sudah tidak bernyawa, jadi ya bisa dibilang memang Bu Tuti ini meninggal duluan. Selain itu ditemukan pula jejak DNA Bu Tuti di ruang TV. Ya ini lagi-lagi sama-sama keterangannya Danu, karena pada saat itu Danu ini menggotong Bu Tuti ke ruang TV. Dokter Hastri juga menjelaskan bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan dari kedua korban. Nah biasanya ya kasus-kasus yang hasil otopsinya ini nggak ada perlawanan, biasanya tersangkanya ini orang terdekat. Kenapa seperti itu? Karena ya biasanya kalau orang terdekat kan kita nggak curiga atau nggak gimana-gimana kayak gitu. Makanya biasanya kebanyakan korban yang ya pelakunya ini orang terdekat nggak akan ditemukan tanda-tanda perlawanan. Selain itu, Dokter Hastri ini juga menemukan luka akibat benda tumpul dan juga benda tajam saat mengotopsi jenazah dari Bu Tuti. Jadi diduga Bu Tuti ini sempat dibenturkan ke ujung meja karena ditemukan trauma benda tumpul di area dagu dari Bu Tuti. Sementara di area kepala dan juga dahinya ini ada luka akibat benda tajam. Nah itu tadi untuk hasil otopsinya. Sekarang kita ke olah TKP. Nah olah TKP-nya ini tuh dilakukan tanggal 24 Oktober kemarin. Sebenarnya udah beberapa hari sih ya, dan sebelumnya waktu di tahun 2021 itu juga sempat dilakukan olah TKP, tapi pada saat itu ya tidak membuahkan hasil. Sementara untuk olah TKP yang sekarang ini berfokus untuk mencari barang bukti kunci atau barang bukti pokok, ya golok yang digunakan oleh Pak Yosep itu. Karena yang ditemukan sampai saat ini nih baru sarung goloknya aja. Dan FYI ada sebuah kejadian yang terjadi ketika olah TKP ini berlangsung. Jadi ketika olah TKP ini akan berlangsung, ini ada 2 orang yang diketahui ternyata kakak dari Bu Tuti ini kerasukan. Di situ ya ketika 2 orang ini kerasukan, mereka ini menangis-nangis, berteriak-teriak dan juga mencerca Pak Yosep. Mereka ini berteriak, kenapa Pak Yosep ini tega melakukan hal tersebut kepada anak dan juga istrinya. Ya seperti yang kita tahu ya, sebelumnya waktu awal-awal kasus itu juga sempat ada video yang beredar mengenai seseorang yang ya kesurupan, kerasukan seperti ini, yang diduga pada saat itu yang merasuk itu adalah arwah dari Amelia. Di situ waktu kesurupan itu ya arwah dari Amelia ini mengungkapkan pelaku dari kasusnya, ya mengungkapkan pelaku yang telah menghilangkan nyawanya dan ibunya, dan di situ pun pada saat itu mengatakan bahwa pelakunya ya Pak Yosep. Cuman kan ya karena nggak ada bukti, nggak ada keterangan, nggak ada saksi, dan juga nggak ada pengakuan, ya polisi mau ngapain? Meskipun mungkin polisi ini curiga ke Pak Yosep, cuman kalau nggak ada semua unsur itu ya nggak bisa dilakukan penahanan. Ya diketahui juga pihak kepolisian ini mendatangkan Mbak Rara, ya Mbak Rara yang itu yang pawang hujan di motor GP itu. Nah menurut keterangan dari Mbak Rara sendiri, Mbak Rara diminta datang ke TKP ini untuk membantu proses olah TKP dari sisi spiritual atau dari sisi gaib seperti itu. Mbak Rara sendiri bilang bahwa beliau ini sudah sering dimintai tolong oleh kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Dan dari sini aku baru tahu ternyata polisi ini juga pakai jasa kayak anak indigo gitu ya buat ngungkapin sebuah kasus. Aku jadi inget sama sebuah drakor yang pakai jasa anak indigo buat mengungkapkan kasus kayak gini. Ternyata di dunia nyata pun emang ada ya kayak gini, aku baru tahu juga. Nah sebenarnya kalau kita perhatiin ya waktu awal kasus itu ada sebuah interview antara Yoris dengan Om Aiman. Yoris ini tuh anaknya Bu Tuti dan juga Pak Yosep, anak pertamanya atau kakaknya Amel. Nah di interview itu kita bisa tahu bahwa ya hubungan antara Pak Yosep dan juga Bu Tuti ini tuh udah nggak harmonis atau udah nggak baik. Karena ya pada saat itu Pak Yoris ini emang udah di-cut, dia udah nggak dapat penghasilan dari yayasan karena diketahui Pak Yosep ini tuh sering kayak menghambur-hamburkan uang atau menggunakan uang yayasan dengan tidak bijak. Jadi ya keuangan yayasan pun akhirnya kayak murat-marit kayak gitu. Selain itu hubungan Pak Yoris dengan kedua anak kandungnya dengan Bu Tuti pun udah nggak baik ya, dengan Yoris dan juga dengan Amelia. Jadi sebenarnya dari sini tuh udah mencurigakan banget nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih ya ini udah sebenarnya dari awal tuh udah kayak sus banget. Cuman ya mungkin nggak ada kayak barang bukti dan lain sebagainya. Meskipun di awal sebenarnya aku ini curiga sama bekas kayak ceceran darah yang ada di bajunya Pak Yoris itu, kayak
kasus banget, kayak gitu. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ya kita tunggu aja ya kelanjutan dari kasus ini. Semoga ya para tersangka ini mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Kasihanlah Amelia juga kalau emang yang masukin ke orang-orang itu arwahnya Amelia, ya berarti kan Amelia ini nggak tenang ya. Semoga Amelia dan juga Bu Tuti pun tenang di sana, bisa mendapatkan kedamaian setelah kasus mereka ini terungkap. Amin amin ya robbal alamin. Dan ya segitu dulu dari aku. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau menurut aku ya ini jahat banget sih. Ini tuh ayahnya sendiri, ayah dan juga suami dari korban ya. Kok bisa melakukan hal seperti itu? Memang manusia ini kalau udah ketutup sama harta nih, entah keluarga atau saudara ini bisa melakukan hal yang di luar nurul kayak gitu ya. Kayak kok bisa kayak gitu loh. Dan buat kalian semua tetap stay safe ya, jaga diri kalian dimanapun kalian berada dengan siapapun kalian. Karena kita nih nggak pernah tahu ya kapan orang akan berubah, apa yang bisa dilakukan oleh orang lain, entah itu orang terdekat atau siapapun itu. Pokoknya kita harus tetap menjaga diri kita sendiri. So ya mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Kalau misalnya kalian ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Begitu pula kalau kalian ada saran-saran selanjutnya aku bahas apa. So ya, thank you terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. T26 끝